Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sarah Tahitu Hengkesa. Senang sekali boleh kembali ada di channel Jeda ini. Apakah kita mempunyai waktu jeda secara khusus dalam hidup kita, atau sama sekali kita tidak pernah melaksanakan? Bagi kita nggak penting-penting amat. Hidup ini kan mengalir, udah jalani aja kehidupan ini. Dia kan seperti sungai. Ya sudah, terima saja, jalani aja hidup ini. Apa pentingnya jeda dalam kehidupan kita? Waktu jeda adalah waktu yang memang sengaja kita buat. Kita ambil waktu itu secara pribadi antara kegiatan yang rutinitas yang kita jalani, tetapi juga menghadapi sesuatu yang memang kita harus selesaikan di hari itu dalam tanggung jawab kita, atau juga menghadapi ekspektasi ke depan. Nah, di antara rutinitas dan apa yang harus kita selesaikan, sejenak undur untuk mengambil waktu yang dinamakan jeda atau berhenti sejenak. Ini sangat baik sekali dalam hidup kita. Apakah sulit? Tidak mudah misalnya. Asal Anda mau. Saya belajar waktu jeda itu, selain membaca banyak referensi, saya mengalaminya dalam hidup keluarga. Papi atau ayah kandung saya, bapak saya. Seringkali di masa kanak-kanak saya menjumpai tiap hari, kalau tidak malam atau subuh, ada Alkitab besar, kitab suci besar, duduk di ruang tamu dan tunduk membacanya, rajin membaca. Dikala kami semua sudah tidur, ibu saya atau yang saya panggil mami saya, terkadang dikala saya kanak-kanak, saya suka mau cepat masuk ke kamar beliau, dan saya jumpai rupa-rupanya habis mandi sore, mami saya itu tidak berdandan atau apa, ya biasa dilakukan itu, tapi ada hal yang khusus, duduk di tengah tempat tidur, di pinggirnya, terus menundukkan kepala dengan sikap, saya tahu itu sikap doa, dan setiap sore itu dilakukan. Pernah saya tanyakan, apa yang mami lakukan? Dan dikatakannya, sudah mandi bersih, ambil waktu untuk bicara sama Tuhan, untuk bermohon Tuhan menguatkan dan melindungi kita. Nah, ada peristiwa yang sangat penting, dan saya rasa Tuhan meletakkan itu di perjalanan hidup. Apakah kita rasakannya? Saya berjumpa 5 bulan yang lalu dengan sahabat kuliah saya S1 di UKSW Salatiga bernama Ani Wijaya, yang sementara menekuni Point of View dan bersertifikat internasional. Dan rupanya di acara khusus pertemuan alumni, ia membawa kartu Point of View dan kami mengambil waktu berdua. Lalu kemudian yang ia meminta saya untuk mengambil satu kartu, dan saya dapat gambar kacamata itu di pantai, dan yang satu terkena pasir pantai, dan yang satu masih bening. Lalu saya diizinkan mengambil satu kata, dan kata itu adalah apa? Kata jeda. Itu saya pikirkan terus-menerus di sela-sela seluruh kesibukan saya. Saya pikirkan jeda. Ini sangat penting sekali dalam hidup kita. Jeda akan memberikan spirit, energi positif bagi kita untuk semangat menghadapi tanggung jawab yang harus diselesaikan, tetapi juga harapan-harapan ke depan. Waktu jeda akan menolong kita mengevaluasi diri kita untuk melihat kembali, merefleksikan hidup. Apakah dalam relasi dengan diriku sendiri secara personal, tetapi juga dengan relasi dengan sesama,
alam semesta, dan tak kalah pentingnya dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang menghadirkan kita dengan tujuan dalam kehidupan kita. Apakah kita bertanya, apa maksud Tuhan dalam hidupku? Mengapa ini dan itu? Porsi ini dapat kita lakukan lewat waktu jeda. Stay at home. Ini bukan merupakan sesuatu yang mudah. Apakah dia berlangsung 3 atau 6 bulan ke depan? Saya juga tidak tahu, tapi berharap ini segera selesai. Hidup tidak selalu bahagia, happy, berhasil, sukses, dan penuh berada dalam pemenuhan pencapaian-pencapaian. Kita juga mengalami yang dinamakan di perubahan-perubahan kehidupan, rasa kecewa. Kecewa selalu berhubungan dengan harapan yang tak tercapai. Rasa marah karena realitas kehidupan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga kita merasa marah karena tidak adil, tidak benar, dan seterusnya. Bagaimana kita mengatasi, bereaksi terhadap kehidupan ini, menanggapi kehidupan kita? Jeda akan mengajari diri kita tentang bagaimana kita mengendalikan hidup ini. Jeda itu seperti simbol yang saya ingin sampaikan. Dia seperti kemudi di sebuah kapal. Dia seperti kompas di satu kapal. Tanpa kemudi dan kompas yang digunakan dengan baik, kita tidak akan sampai kepada tujuan yang diharapkan. Yang diharapkan ilahi dan juga insan di sekitar kita serta alam kita. Dan saya juga menggambarkan jeda itu dengan simbol. Simbol apa itu? Seperti bensin. Kalau tidak ada bahan bakar itu, kita tidak akan bisa bergerak. Akan macet kehidupan ini. Tidak berguna dan bermanfaat hidup ini. Tapi dengan adanya bensin yang terus ditambahkan tiap-tiap hari 5-10 menit, kendaraan kita akan bergerak sampai kepada tujuannya. Bagaimana hidup bermanfaat bagi sesama, lingkungan, tanggung jawab kepada Tuhan dan diri. Hidup adalah anugerah, pakailah untuk memuliakannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sejahtera.